Seiring berkembangnya teknologi dan informasi di era modern saat ini, kita dapat merasakan derasnya arus informasi yang beredar di masyarakat. Kemajuan teknologi dapat mempermudah aktivitas manusia, khususnya media sosial dan aplikasi digital. Media sosial mempunyai dampak yang positif di hampir segala aspek kehidupan, tetapi terdapat pula pengaruh negatif jika tidak disikapi dengan bijaksana. Kehidupan sosok wanita yang bernama Homsatun Wahidah dapat dikatakan berkecukupan. Dalam kesehariannya, wanita itu bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat bagian seksi Bimas Islam. Suaminya yang bernama Soib tidak pernah mempermasalahkan sang istri yang memilih berkarir. Karena selama ini Homsatun tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Kehidupan rumah tangga Homsatun dan sang suami selalu tampak harmonis, bahkan tidak pernah terlihat adanya pertengkaran di antara mereka. Sudah 19 tahun lamanya, Homsatun dan keluarganya tinggal di perumahan yang terletak di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Warga sekitar mengenal Homsatun sebagai wanita karir yang suka bergaul dengan tetangganya. Ketika ada acara tertentu di lingkungan tempat tinggalnya, Homsatun turut berpartisipasi meskipun ia hanya libur di hari Sabtu dan Minggu. Dalam pekerjaannya, wanita itu dikenal sebagai pribadi yang baik hati dan disiplin. Kepala Kementerian Agama di Kota Bandung yang bernama Yusuf mengakui bahwa Homsatun merupakan pribadi yang baik, selalu datang tepat waktu dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Suatu hari, Homsatun menghadiri suatu acara bersama ibu-ibu yang tinggal di sekitar rumahnya. Di momen ini, ia melihat salah seorang tetangganya yang sedang asik bermain Facebook. Sang tetangga tampak sangat bahagia, bahkan beberapa kali tertawa sendiri sembari memegang ponselnya. Hal ini tentu saja memantik rasa penasaran Homsatun, karena selama hidupnya ia tidak pernah mengakses media sosial. Selama ini Homsatun selalu sibuk bekerja dan mengurus rumah tangganya. Ia lalu meminta untuk dibimbing oleh sang tetangga agar bisa bermain Facebook. Bagi Homsatun, menggunakan media sosial ternyata sangatlah mudah. Dalam waktu singkat, ia sudah mampu menguasai berbagai macam fitur di Facebook. Homsatun bisa menambah teman atau followers dan bertukar pesan melalui inbox. Seiring berjalannya waktu, Soib sang suami merasa heran saat melihat istrinya yang begitu asyik dengan ponselnya. Pria itu lalu menegur Homsatun agar tidak terlalu sering berkutat dengan Facebook. Namun sang wanita hanya membalas teguran Soib dengan senyuman dan kembali memainkan ponselnya. Waktu demi waktu telah berlalu, Homsatun semakin intens dalam mengakses Facebook. Bahkan ia telah memiliki teman dekat di aplikasi tersebut. Semua anggota keluarganya termasuk sang suami tidak pernah benar-benar mengetahui aktivitas Homsatun di Facebook. Sepanjang hari, wanita itu selalu berkirim pesan dengan teman dekatnya di platform tersebut. Soib pun mulai mencurigai tingkah laku Homsatun. Akan tetapi, sang suami merasa tidak enak dan enggan menegur istrinya. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019, Homsatun pergi meninggalkan rumahnya dengan alasan ke bengkel untuk memperbaiki mobil. Kali ini Soib tidak menaruh kecurigaan terhadap sang istri. Ia pun mengizinkan istrinya untuk mengendarai mobil Toyota Rush berwarna silver dengan nomor polisi D1055VBO. Tak terasa hari sudah mulai malam, Homsatun tak kunjung kembali ke rumah. Soib mulai mencemaskan keadaan istrinya itu. Ia pun menjadi pontang-panting mencari keberadaan sang istri. Pria tersebut lalu menuju bengkel langganannya, tapi ia tidak berhasil menemukan Homsatun. Kemudian Soib mengunjungi kediaman teman-temannya dan para kenalannya satu persatu. Lagi-lagi, ia tidak menemukan petunjuk apapun terkait keberadaan istrinya. Masih di hari yang sama, pria itu memutuskan untuk melapor ke Polsek Cileunyi agar Homsatun dapat segera ditemukan. Di kantor polisi, Soib mengatakan bahwa sikap istrinya mulai berubah setelah berkenalan dengan pria asing yang usianya 14 tahun lebih muda. Ia juga menyampaikan bahwa Homsatun mengenal pria tersebut melalui Facebook. Sebelumnya, Soib memang sempat melacak keberadaan istrinya melalui akun Gmail milik Homsatun. Dari situlah ia bisa mengetahui siapa yang terakhir kali ditemui oleh sang istri dan di mana titik lokasinya. Di tempat dan waktu yang berbeda, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, seorang bocah 12 tahun bernama Putra sedang berjalan santai menuju ke rumahnya.
Tak lama kemudian ia dikejutkan dengan penampakan bagian tubuh manusia. Karena merasa penasaran, bocah itu mencoba mendekat dan mengamati tubuh tersebut. Seketika itu juga ia langsung lari terbirit-birit dan berteriak ketakutan. Di dalam selokan di dekat rumahnya, Putra melihat dan tangan manusia yang telah terbakar. Sesaat setelah mendapati temuan tersebut, sang bocah bergegas melapor ke warga sekitar. Tak berselang lama, beberapa warga desa berduyun-duyun ke lokasi penemuan untuk memastikan kebenarannya. Mereka pun merasa sangat ketakutan saat melihat bagian tubuh manusia yang tampak misterius. Salah satu warga, yakni Pariman, berinisiatif menghubungi pihak Polsek Tambak. Pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, tim penyelidik dari Polsek Tambak menghubungi Satuan Reserse Kriminal dan tim Inafis Polres Banyumas untuk melakukan olah TKP. Di sisi lain, pihak berwajib, para warga dan polisi kehutanan melakukan penyisiran untuk menemukan bagian tubuh yang lainnya. Pihak Polres Banyumas juga berkoordinasi dengan Polres Banjarnegara dan Mabes Polri untuk melakukan tes DNA. Secara kebetulan, pihak Polres Banyumas mendapatkan informasi dari Polsek Cileunyi tentang laporan seorang pria yang bernama Soib. Laporan itu mengatakan bahwa sang pria telah kehilangan istrinya yang bernama Homsatun Wahidah pada tanggal 7 Juli 2019. Berdasarkan laporan itu, polisi memanggil putri kandung dan saudari kandung Homsatun untuk melakukan tes DNA di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Hasil tes menyebutkan bahwa DNA mereka memiliki kecocokan 100% dengan bagian tubuh korban yang telah ditemukan. Pihak berwajib lalu memastikan bahwa tubuh misterius itu adalah Homsatun Wahidah. Dari keterangan Soib, suami korban, tim Satreskrim Polres Banyumas melacak akun Facebook milik pria asing yang terakhir kali ditemui Homsatun. Polisi pun dapat segera mengetahui akun Facebook milik sang pria yang bernama Thunder Flash. Setelah dilacak, pemilik akun itu adalah seorang pria berusia 37 tahun yang bernama Denny Prianto. Pria itu berstatus sudah menikah dan berkeluarga. Polisi lalu berusaha menggali identitas pria tersebut secara terus-menerus. Tak berselang lama, mereka mengungkapkan bahwa sang pria merupakan residivis yang belum lama keluar dari tahanan. Ternyata, pada tahun 2016, Denny pernah dipenjara selama 4 tahun karena menjadi dalang penculikan dan pemerasan. Setelah keluar dari penjara, Denny kembali berniat mencari mangsa, yakni seorang wanita yang bisa dimanfaatkan dan dikuras harta bendanya. Di Facebook, pria itu memperkenalkan diri sebagai pegawai pelayaran dan menunjukkan fotonya yang menggunakan seragam dinas. Setelah melalui rangkaian penyelidikan yang sangat panjang, akhirnya tim kepolisian berhasil menangkap Denny. Si pelaku diringkus pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 di Purwokerto. Kala itu, pria tersebut sedang menjual mobil milik Homsatun. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2019, polisi menggelar rekonstruksi di rumah kontrakan si pelaku di Jalan Ranca Mekar, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut, Denny memperagakan 87 reka adegan. Rekonstruksi dimulai dari pertemuan si pelaku dan korban di rumah kontrakan pada tanggal 7 Juli 2019. Kemudian berlanjut hingga proses pembuangan bagian tubuh korban di TKP terakhir, yakni Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Ternyata, kediaman Putra, si bocah yang pertama kali menemukan bagian tubuh Homsatun, bukan TKP terakhir. Si pelaku memang sengaja menyebarkan bagian tubuh korbannya di lokasi yang berbeda-beda dan berjauh-jauhan. Keesokan harinya pada tanggal 14 Juli 2019, seluruh bagian tubuh korban diserahkan kepada keluarga besar untuk dikebumikan. Tubuh sang korban diletakkan di dalam sebuah peti dan dibawa menggunakan mobil ambulans milik Polres Banyumas. Kemudian pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, tubuh wanita itu dibawa ke Kabupaten Temanggung untuk dimakamkan. Hal ini dilakukan berdasarkan permintaan sang korban semasa hidup yang ingin dimakamkan di kota asalnya. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, ternyata pelaku telah merencanakan aksi kejinya sejak tanggal 6 Juli 2019. Pada hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 5 Juli 2019, Homsatun menemui Denny di sebuah rumah kontrakan. Dalam pertemuan itu, Homsatun menuntut untuk dinikahi oleh Denny. Sebelumnya, wanita tersebut pernah memberikan uang sebanyak 25 juta rupiah kepada si pria. Homsatun lalu mengancam Denny kalau tidak segera menikahinya, maka sang pria harus mengembalikan uang yang telah diberikan. Homsatun sangat ingin dinikahi karena hubungan terlarangnya dengan Denny telah berjalan dengan begitu intens. Bahkan keduanya sudah sering melakukan itu-ituan setiap kali ketemuan di rumah kontrakan. Saat mendengar rengekan Homsatun, si pria menolak keinginan wanita itu. Selama ini, Denny tidak pernah benar-benar mencintai kekasih gelapnya.
Pria itu juga berusaha memanipulasi Hom Satun agar tidak terus-terusan merengek minta dinikahi. Denny pun mengajak wanita tersebut untuk pergi liburan pada tanggal 7 Juli 2019. Saat itu, si pelaku sempat meluncur ke Banjarnegara untuk menemui keluarganya. Kemudian Denny kembali lagi ke rumah kontrakannya untuk menunggu kedatangan Hom Satun. Pada tanggal 6 Juli 2019, pria itu keluar dari rumah kontrakan untuk membeli palu. Setelah itu, Denny menyembunyikan benda tersebut di bawah kolong ranjang. Keesokan harinya, Hom Satun tiba di rumah kontrakan tersebut untuk bersenang-senang dengan si pria. Tak lama kemudian, Hom Satun dan Denny melakukan itu-ituan seperti biasanya. Saat sedang berhubungan badan, keduanya memilih adegan WOT atau Woman on Top. Hom Satun pun berada di atas tubuh sang pria dan hendak mendominasi permainan. Di momen ini, Denny meraih palunya dari bawah kolong ranjang. Lalu ia menghantamkan benda itu ke Hom Satun sebanyak 3 kali. Setelah mendapatkan pukulan bertubi-tubi, sang wanita terkapar tak berdaya dan kehilangan nyawa. Dalam proses rekonstruksi, Denny mengakui kesalahannya dan menjelaskan detail kejadiannya. Pria itu pun berkata, "Setelah saya pukul, saya kira dia sudah tidak bernyawa. Ternyata masih bisa bergerak. Lalu saya diamkan dulu. Saya sempat ngerokok sebentar. Saya ambil uangnya dia di dompet, Rp300.000. Setelah menganiaya korbannya, Denny menyeret tubuh wanita paruh baya berkulit sawo matang itu ke kamar mandi. Di dalam sana, ia sengaja membiarkan wanita asal Temanggung itu kehabisan cairan merah hingga benar-benar bisa dipastikan meninggoy. Kemudian, Denny keluar dari rumah kontrakan untuk membeli golok, amplas, 2 buah kotak kontainer, dan kantong plastik. Selanjutnya, pria itu memisah-misahkan tubuh Hom Satun menjadi beberapa bagian, mengemasnya dengan kantong plastik dan memasukkannya ke dalam kontainer. Denny lalu memasukkan kotak kontainer berisi tubuh korbannya ke dalam mobil milik Hom Satun dan meluncur ke Banjarnegara. Dalam keterangannya, Kanit 3 Reskrim Polres Banyumas, Ibda Rizky Adiensah berkata, dipotong 3 bagian, tangan, badan, lalu pinggul ke bawah. Pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 5 pagi, Denny tiba di rumah orang tuanya yang terletak di Desa Gumelem Wetan, Susukan, Banjarnegara. Di rumah itu, ia sempat bertemu dengan sang istri dan mengakui perbuatan bejatnya. Denny pun berkata dengan entengnya, "Kamu kan ngira-ngira aku selingkuh terus. Tuh yang kamu kira selingkuh sama aku habisi nyawanya. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri." 2 jam kemudian, tepatnya pukul 7 pagi, pria itu kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa mobil milik korban ke arah Banyumas. Sesampainya di Desa Watu Agung, Denny menurunkan 1 kotak kontainer berisi dan tangan korban. Setelah itu, ia membakar bagian-bagian tubuh tersebut. Lama-kelamaan, Denny mulai merasa tidak nyaman dan khawatir kalau ia diperhatikan oleh warga setempat. Pria itu pun pindah ke lokasi lain pada pukul 11 siang sambil membawa sisa bagian tubuh yang lainnya. Di tengah perjalanan, Denny sempat membeli ban bekas dan bensin. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia menuju ke arah Kebumen dan menemukan lokasi yang cocok untuk melanjutkan aksi pembakaran tubuh. Pria itu pun membakar bagian tubuh lainnya di sebuah gorong-gorong yang terletak di Desa Sampan, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Untuk menyamarkan aksinya, Denny juga membakar ban bekas di waktu yang sama. Hal ini dilakukan agar warga setempat tidak mencium aroma daging yang sedang dibakar. Setelah menyelesaikan pembakaran, pria itu meluncur ke Purwokerto. Kemudian ia menuju ke suatu showroom mobil untuk menjual kendaraan pribadi milik Hom Satun. Pada akhirnya, mobil sang korban ditukar dengan uang Rp100 juta plus mobil merek Daihatsu Xenia keluaran tahun 2007. Tak lama setelah melakukan tukar tambah, pria itu tak menyadari bahwa keberadaannya telah tercium petugas kepolisian. Denny lalu dikepung oleh para polisi. Pria itu sempat melawan dan berhasil dilumpuhkan oleh petugas. Selain menangkap pria bodat itu, petugas juga menyita uang tunai senilai Rp100 juta, mobil Toyota Rush, mobil Daihatsu Xenia, dan mobil Timor yang dibeli dengan uang pinjaman dari Hom Satun sebesar Rp25 juta. Pada tanggal 1 Oktober 2019, persidangan perdana untuk kasus Hom Satun digelar di Pengadilan Negeri Banyumas, Jawa Tengah. Persidangan tersebut dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari Abdullah Mahrus, Tri Wahyudi, dan Randi Jastian Afandi. Seorang jaksa menuntut si pelaku berdasarkan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 355 ayat 2 tentang penghilangan nyawa secara berencana.
Kemudian jaksa juga menambahkan tuntutan berdasarkan pasal 181 KUHP dan pasal 362 KUHP. Dalam persidangan yang berlangsung sekitar 30 menit, Denny hanya bisa tertunduk lesu di kursi pesakitan. Saat itu, Soid, suami korban, bertemu dengan si pelaku untuk yang pertama kalinya. Pria itu tidak bisa menyembunyikan kesedihannya saat mengutarakan perasaannya selepas kepergian sang istri. Dalam persidangan, pria itu berkata, "Yang jelas saya, keluarga, kalau ingat anak nangis." Selama ini Soib memang tidak pernah menyangka jika istrinya memiliki hubungan gelap dengan si pelaku. Pria itu lalu mengungkapkan bahwa 2 minggu sebelum peristiwa naas terjadi, ia sempat melihat perubahan sikap Homsatun yang sangat signifikan. Kala itu sang istri sedang memarahi putrinya karena masalah sepele. Padahal sebelumnya Homsatun jarang membentak ataupun memarahi sang putri. Soib pun hanya menganggap istrinya sedang kelelahan karena sering bekerja sehingga tidak menganggap perubahan sikap itu sebagai masalah yang serius. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2020, Hakim Ketua yang bernama Abdullah Mahrus membacakan vonis di Pengadilan Negeri Banyumas. Sang hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa Denny dengan hukuman matot. Si pelaku ditetapkan bersalah karena melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana. Denny juga telah melanggar pasal 181 KUHP dan pasal 362 KUHP. Vonis dari sang hakim telah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Denny dijatuhi hukuman matot. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus berikutnya.